Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya, abang-abang, kakak-kakak yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi tentang sel. Sebelum kita belajar tentang sel, kita harus mengetahui apakah itu sel, apa pengertian dari sel. Ya. Jadi, sel itu pengertiannya sangat simpel sekali. Sel, semua makhluk hidup tersusun dari sel. Ya. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tersusun dari sel. Dan pengertian sel yang sebenarnya yaitu sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Ya, mengerti ya? Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Baiklah, kita lanjut. Teori sel itu dikemukakan oleh dua ilmuwan yaitu Jacob dan Theodore. Dua ilmuwan ini mengungkapkan sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Apakah maksud dari unit struktural makhluk hidup? Seperti yang saya katakan tadi, manusia, semua makhluk hidup yang ada di bumi, yang ada di muka bumi ini tersusun oleh sel. Atas nama tersusun berarti itu terstruktur, ya. Dan itulah yang dimaksud dengan unit struktural makhluk hidup. Mengerti ya? Yang ketiga, kita lanjut komponen kimiawi penyusun sel. Ya. Komponen kimiawi penyusun sel yaitu adalah seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi yang berlangsung di dalam sel. Oke? Dan senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma. Mengerti ya? Senyawa kimia penyusun sel disebut dengan protoplasma. Ingat, protoplasma. Protoplasma mengandung dua, yaitu zat organik dan zat anorganik. Kita akan membahas satu persatu, yaitu zat organik. Zat organik mempunyai komponen yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama karbohidrat. Fungsi karbohidrat apa? Sumber energi. Yang kedua protein. Protein fungsinya apa? Membentuk organel sel, selaput sel, memperbaiki jaringan yang rusak. Yang ketiga adalah lemak. Apa fungsi lemak? Yaitu cadangan energi. Yang keempat asam nukleat, mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Oke. Komponen yang ada dalam zat organik yaitu karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat. Ya, mengerti ya adik-adik, kakak-kakak semua? Lanjut, yaitu zat anorganik. Komponen yang berada dalam zat anorganik adalah air. Air sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Yang kedua, garam mineral. Pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme. Yang ketiga, gas-gas ya terdiri dari nitrogen, amonia, oksigen, dan karbon dioksida. Kita lanjut. Kita masuk kepada struktur dan fungsi organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik, sel yang memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel, terdapat pada hewan dan tumbuhan. Oke? Sel yang memiliki membran atau selaput yang memiliki inti sel, terdapat pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, prokariotik, sel yang tidak mempunyai membran atau selaput yang melapisi inti sel. Prokariotik ini terdapat di hewan uniseluler seperti bakteri, ganggang biru, dan lain-lain. Oke? Sudah dampakkan bedanya sel eukariotik dan prokariotik? Sel eukariotik memiliki membran dan sel prokariotik sel yang tidak memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Oke, kita lanjut. Sel terdiri dari tiga bagian utama, yaitu membran sel. Membran sel merupakan lapisan pembatas antar inti sel dan lingkungan luarnya.
Fungsi dari membran sel tersebut adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah dari luar sel ke dalam sel. Oke? Fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah dari luar sel ke dalam sel. Sitoplasma terletak di dalam sel dan luar inti sel. Oke? Sitoplasma terletak di dalam sel dan luar inti sel. Sitoplasma tersusun dari cairan yang disebut dengan sitosol. Oke? Cairan disebut dengan sitosol. Dan sitoplasma tersusun juga dari atas padatan yang merupakan organel-organel. Sitoplasma apa fungsinya? Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia dan terapungnya beberapa sel organel sel. Oke? Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa sel organel sel. Oke? Kita masuk ke dalam organel sel. Organel sel ini banyak macamnya. Kita akan sebutkan dengan 5 saja, yaitu nukleus, retikulum endoplasma atau RE, yang ketiga lisosom, yang keempat badan Golgi, yang kelima mitokondria. Untuk organel sel, kita akan bahas untuk video selanjutnya. Maka, kesimpulan pada kesempatan kali ini yaitu sel adalah unit terkecil yang ada dalam manusia atau makhluk hidup. Oke. Mungkin hanya ini saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja organel sel. Kita akan membahas secara lengkap, padat, dan ringkas. Oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike. Dan apabila teman-teman merasa terbantu dengan video saya, silakan untuk mensubscribe tombol lonceng di bawah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.